Pernah dengar gak gimana sih sejarahnya senam lantai? Yuk kita bahas dalam video kali ini ya. Senam lantai ternyata dimulai sekitar 2700 SM di Tiongkok kuno oleh biksu untuk bela diri dan pengobatan, serta berkembang di Yunani kuno sebagai bagian dari pendidikan fisik. Olahraga ini modern pada abad ke-20 dan masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Kini menjadi cabang senam yang mengandalkan matras berukuran meter. Apa sih itu senam lantai? Baiklah, untuk teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu senam lantai. Kemudian saya akan mempraktikkan 4 jenis senam lantai. Yang pertama roll depan, kemudian yang kedua roll belakang, sikap kayang, dan kemudian sikap lilit. Apa sih itu senam lantai? Baik, senam lantai adalah salah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas permukaan lantai, umumnya beralaskan matras dengan mengandalkan kekuatan kelenturan. Baik, apa sih tujuan dan manfaat dalam melakukan senam lantai? Baik, tujuan dan manfaat senam lantai yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, membentuk tubuh ideal, menguatkan tulang dan otot, serta melatih kedisiplinan. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa sih itu senam lantai dan kemudian bagaimana sih tujuan dan manfaat senam lantai ketika kita melakukannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke tahap senam lantai. Gerakan yang pertama yaitu roll depan. Gerakan senam lantai dengan cara membulatkan tubuh dan berguling ke depan. Tujuannya adalah untuk kelenturan, keseimbangan, dan kekuatan otot punggung dan lengan, dan juga untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, langsung saja kita ke teknik dasar yang pertama yaitu cara roll depan. Jarak kaki dengan matras. Baik, langsung saja kita ke teknik dasar yang pertama yaitu jarak antara kaki kita dan matras yaitu segini. Ini. Oke, kemudian yang kedua itu posisi tangan. Jadi posisi tangan itu seperti ini. Kemudian kepala sedikit masuk ke antara kedua tangan. Baik, langsung saja kita ke tahap yang terakhir yaitu roll ke depan. Satu. Ya. Baiklah, untuk posisi akhirnya setelah melakukan roll depannya itu seperti ini. Tangan lurus ke depan dan kaki juga lurus ke depan seperti ini. Itulah tadi teknik dan cara melakukan roll depan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada gerakan yang kedua yaitu guling ke belakang. Apa sih itu roll belakang? Roll belakang atau guling ke belakang adalah gerakan senam lantai dengan memutar tubuh ke arah belakang. Posisi membulat, kaki dilipat dan dagu menempel ke dada menggunakan tumpuan punggung. Gerakan ini bermanfaat meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot inti, meningkatkan keseimbangan, serta melatih keberanian. Roll belakang ada 4. Yang pertama kelenturan, dan yang kedua kekuatan, kemudian yang ketiga kesehatan, dan yang keempat mental. Baik, adapun teknik melakukan roll belakang, posisi yang pertama itu posisi awal, kemudian yang kedua gerakan mengguling, yang ketiga tumpuan, dan yang keempat akhir gerakan. Baik, untuk teman-teman semuanya silahkan lihat video praktek ke video selanjutnya.
Selanjutnya saya akan melakukan teknik dan cara melakukan roll belakang. Baik teman-teman, langsung saja kita ke teknik dasar yang pertama. Yang pertama yaitu duduk di atas matras, seperti duduk biasa seperti ini. Kemudian berbaring. Kemudian yang ketiga yaitu posisi tangan. Baik, posisi yang pertamanya itu seperti ini, kemudian yang kedua berbaring, dan kemudian yang ketiga posisi tangan. Kemudian posisi yang keempat yaitu mengangkat pinggul dan kaki ke atas seperti ini. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan dengan teknik dasar yang telah saya sebutkan tadi bagaimana cara melakukan roll belakang, yaitu seperti ini. Itulah tadi gerakan roll belakang yang telah saya lakukan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada gerakan yang ketiga dalam senam lantai, yaitu gerakan kayang. Apa sih itu kayang? Kayang adalah gerakan senam lantai atau yoga yang membentuk busur dengan posisi tubuh melengkung ke belakang, bertumpu pada kedua tangan dan kaki. Manfaat kayang. Gerakan kayang ada 5. Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas tubuh, yaitu membantu melenturkan tulang belakang. Yang kedua, memperkuat otot, melatih kekuatan otot tangan, kaki, bahu, perut, dan punggung. Yang ketiga, meremajakan tulang belakang. Yang keempat, meningkatkan sirkulasi darah, dan yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Di dalam kayang terdapat 2 cara. Yang pertama yaitu cara berbaring, dengan cara berbaring, kemudian yang kedua yaitu dengan cara berdiri dengan posisi tangan salah satunya berada di pinggang seperti ini. Adapun tujuan dalam melakukan kayang, yang pertama meningkatkan kelenturan, yang kedua kekuatan otot, yang ketiga peregangan tubuh, yang keempat kesehatan postur, dan yang kelima sirkulasi darah. Selanjutnya kita masuk pada video praktek sikap kayang. Saya akan melakukan gerakan yang ketiga, yaitu posisi kayang. Kayang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama dengan cara itu tidur terlentang, dan kemudian yang kedua dengan posisi berdiri. Baik, langsung saja kita masuk pada sikap yang pertama, yaitu dengan cara tidur terlentang, kemudian tangan berada di samping telinga, dan kemudian perlahan kita mengangkat pinggul ke atas seperti pada dalam video. Selanjutnya sikap kayang dengan posisi berdiri. Satu tangan berada di pinggang, kemudian perlahan turun. Jadi gerakan sikap kayang yang telah saya lakukan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada senam lantai gerakan yang keempat, yaitu sikap lilin. Sikap lilin adalah gerakan senam lantai di mana posisi tidur terlentang, lalu mengangkat kedua kaki lurus ke atas merapat dengan pinggang ditopang tangan dan pundak tetap menempel di lantai. Gerakan ini bertujuan melatih keseimbangan, kekuatan otot perut, punggung, serta meningkatkan kelenturan tubuh. Adapun manfaat utama gerakan sikap lilin, yang pertama membangun kekuatan otot, terutama otot perut, pinggul, dan punggung bagian atas. Yang kedua meningkatkan keseimbangan, melatih tubuh mempertahankan posisi tegak lurus. Yang keempat kelenturan tubuh, mengangkat meregangkan otot leher, bahu, dan pinggang. Yang keempat kesehatan tubuh, dapat membakar lemak perut, mengecilkan perut, serta meningkatkan kualitas tidur. Tujuan gerakan sikap lilin ada 3. Yang pertama melatih keseimbangan dan konsentrasi, yang kedua melatih kekuatan otot inti, yang ketiga membentuk postur tubuh yang baik.
Selanjutnya kita masuk pada gerakan sikap lilin. Baik, posisi awal itu berbaring terlentang di atas matras yang datar dan nyaman. Kemudian yang kedua, mengangkat tubuh. Angkat kedua kaki secara bersamaan dalam keadaan rapat dan lurus ke atas. Angkat pinggang dan punggul ke atas dibantu dengan dorongan tangan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Kemudian tahan sampai beberapa menit. Kemudian turun secara perlahan dengan kembali ke posisi berdiri. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara dan teknik dalam melakukan sikap lilin.